sepanjang tahun 2025, peristiwa hidup apa yang menurut Mayang sama Poppy, gue bersyukur itu bisa gue lalui nih 2025. Di tahun 2025 ini ya. Yang membuat diri kamu hebat bisa melalui semua itu. Hebat bisa, aku bisa. Omongan netizen kali ya. Iya, itu sih paling. Aku bisa melewati. Lama banget ke situ doang. Sabar dong. Orangnya lagi mikir. Karena gue tahu pasti itu. Karena gue menyaksikan. Iya sih, aku alhamdulillah di tahun 2025 ini aku berhasil melewati ya hujatan, bulian, hinaan dari netizen gitu. Ya aku melewatinya juga ya enggak kuat ya. iya bisa kuat gitu. Dan juga banyak teman-teman aku yang ngomong, kok lu bisa kuat sih gitu. Kalau bisa kuat, kayak gue kalau jadi lu gue kayak udah itu deh. Iya. Gitu. Karena karena hujatannya dia itu, wow kalau kita aja ya, gue aja gitu misalnya jadi dia, gue nggak usah di Indonesia, gue Kalau usah di jadi, entertainment. mau pengen tahu, memang kamu tuh apa sih yang membuat kamu dihujat oleh netizen di 2025? Mayang, maaf ya aku nanya dengan nada lembut. Sebenarnya lebih banyak kayak dibanding-bandingin aja sih. Oh. Cuman itu memang banding-bandingannya itu bukan yang enggak yang terlalu nusuk banget di aku, tapi menurut aku kayak paling lebih ke fisik. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kayak main jilbab abu-abu gitu. Nah, yang kamu lakukan kalau lagi nggak enak hati, lagi Healingnya stressable, gimana? Healingnya apa biasanya? Aku healingnya diving sih paling. Oh, kamu juga diving? Free dive, iya itu. Hebat loh free dive, kalau aku free wifi. Karena aku mikirnya free dive itu kan ada teknik untuk untuk pernafasan, terus juga ketenangan. harus ketenangan, kita nggak boleh panik. Jadi ketika aku free dive aku lupakan semua apa yang membuat aku kesel, apa yang bikin aku panik. Jadi aku merasa ketika aku menyelam ke dalam air aku free of stress ya, lepas nggak semuanya. mikirin apa-apa Iya. jadinya ya. Fun fact ya, teman-teman gue dan beberapa selebriti yang pernah gue wawancara yang mengaku hobinya free dive itu rata-rata yang emang tingkat stresnya tinggi banget dalam hidup. Bener? Tapi juga banyak sekali ya teman-teman selebriti di tahun 2025 banyak beban ya, banyak masalah, tapi mereka berhasil melewatinya dengan healing ya, menyembuhkan lukanya. Ini salah satunya ada Asri Welas yang cara healingnya memilih untuk operasi plastik. Ini ceritanya kan healingnya rame-rame artis-artis kita 2025 pada ke Korea semua tuh Aha, ya. kayak Kita gue pikir juga. ke Korea jalan-jalan, belanja Tapi skincare. ada lah tambahan-tambahan. Pulang-pulang udah beda di Perma. Betul, ada juga Tengku Dewi yang juga melakukan operasi di bagian perutnya dan juga dadanya. Ada juga Angbin ya. Angbin ini juga ketika proses cerainya ternyata ya langsung ke Korea, sempat potong poni dan di Seoul. Oh, dia potong poninya harus ke Korea nih. Oh, hebat. Oh, ini kamu Mayang? Iya. Ini yang kamu bilang tadi jilbab abu-abu tuh ini. Ada satu lagi fotonya, cuman ini beda foto. Ya, itu yang jilbab abu-abu itu siapa maksudnya? Itu aku, itu 6 tahun yang lalu deh. Oh, beda sekali kamu ya? Iya. Oh, ini proses glow up yang tadi kamu mention? Ya. Oke, dan memang kamu secara sengaja dan secara sadar melakukan perubahan itu? Karena Ya. memang keinginan diri kamu sendiri dong? Keinginan diri aku sendiri dan aku juga. Jujur, keinginan kamu atau keinginan Dedi? Keinginan aku, keinginan aku karena ya as a public figure juga kan harus mementingkan penampilan. Karena foto ini Iya. itu sebelum aku terjun ke dunia entertain yang dimana aku Iya, belum betul. concern banget sama penampilan, Iya. aku belum mengenal skincare, nggak bisa make up, nggak bisa gimana cara beroutfit. Lagi cupu-cupunya. Lagi nerd-nerdnya banget. Nah, jadi semenjak aku terjun ke dunia entertain dan aku notice kayak oh ya penampilan tuh nomor 1 gitu. Mulai dari situ aku mulai belajar skincare, terus belajar make up, baju. cari-cari inspirasi outfit, terus ya ada sempet rinoplasti juga gitu, terus pasang behel karena dulu juga bentuk rahang aku pun tidak simetris gitu, jadi aku pasang behel itu untuk
menyempurnakan rahang aku supaya simetris. Walaupun sekarang tuh belum 100% sempurna simetris, tapi udah better dari sebelumnya. Ya. Tapi aku hebat ya, aku sih acung jempol sama kamu, aku ingin memberikan apresiasi. Karena berarti itu sendiri, foto tadi perbandingan itu yang membuka kamu sendiri ya. Iya. Kamu yang nge-spill, hebat loh berani. Ya kan, ini loh gue dulu, sekarang ini gue gitu. Kamu tuh termasuk berani loh untuk memperlihatkan. Awalnya aku malu, awalnya aku nggak pede, kayak aduh malu dia juga jelek banget dulu gitu. Tapi aku harus berani kayak, oh ini transformasi aku Mayang yang dulu dan Mayang yang sekarang. Jadi aku menunjukkan ke teman-teman lain yang mau glow up, bisa loh kita bisa glow up gitu. Jadi jangan kayak langsung down kayak, aduh gue nggak bisa. Jelek banget Iya, apa-apa bisa kok. Dulu gue juga kayak pernah ada di posisi itu dan sampai gue sekarang ada di titik yang sekarang. Oke. Gitu. Tapi menurut Poppy ya, kenapa sih Poppy juga pasti sering lihat ya, misalnya teman-teman selebriti atau apapun di media, selalu tuh ya kalau perempuan habis cerai terus dia pilihnya glow up untuk jadi semakin better, cantik. Menurut Poppy seperti apa? Atau mungkin kamu punya pengalaman sendiri gitu? Atau sebelum enggak dong, nggak mungkin cerai. Amin. Iya, menurut Poppy gimana? Sebenarnya itu sah-sah aja sih. Iya dong. Setiap orang tuh punya hak, apalagi punya uang masing-masing gitu kan. Jadi apa yang mau dia ambil, yang penting setiap orang tuh punya standar kebahagiaannya masing-masing. Kalau ternyata kebahagiaannya untuk mempercantik diri, menyempurnakan diri itu selama dia bayarnya pakai uang masing-masing ya udah kenapa enggak gitu. Maksudnya tidak melukai orang lain juga menurut aku. Dan menurut aku badan kita tuh teritori kita, jadi nggak ada. Camkan itu ladies, Tubuh badan kita kita adalah adalah teritori teritori kita. kita. Iya. Tapi aku boleh nggak sih nambahin kayak Boleh. aku tuh pernah ngeliat si Wendy Walters after divorce, dia tuh treatment salmon DNA tanpa anestesi. Tahu kan itu sakit banget. Itu sakitnya tuh sakit ketika banget loh. ketika cairannya masuk itu lebih sakit dari waktu suntikan. Iya betul. Kena kulit loh. Walaupun sudah di anestesi loh. Iya. Dan dia menyalurkan rasa sakit hati itu ke perawatan buat diri sendiri walaupun itu sakit banget yang aku tahu. Oh iya? Aku pernah soalnya kayak di anestesi aja tuh sakit. Iya. Ini nggak pakai anestesi dan kayak wah. Iya. Tapi mungkin salah satunya yang bisa ditambah, it is okay untuk healing mencari orang yang dipercaya psikolog. Tuh, jadi ya healing salah satunya ke psikolog deh, nggak Kalau apa-apa. ada yang dia pendem, mohon maaf banget, nanti endingnya ada yang self harm. Iya. kan? Ya, ada satu artikel di sini yang Poppy ya, Astaga. alami depresi berat. Poppy Sofia tidak bisa bedakan siang dan malam. Kapan depresinya? Pop, apa berita Zaman ini dulu, benar? Betul sih. Aku tuh sebenarnya 2007 sampai 2009 itu aku sempat depresi gitu ya, 2007. Udah lama lah. Dan sampai akhirnya aku ke psikiater. Iya, udah harus Iya. ke psikiater itu. Aku sampai akhirnya ke psikiater, terus ya memang aku sudah maksudnya dikasih tahu bahwa aku tuh bipolar gitu. Terus sampai akhirnya pas waktu masih belum sembuh itu tuh aku kayak, kan kita tuh kalau bangun pagi kita beneran bisa merasakan oh ini tuh pagi seger, terus kayak moodnya enak atau apa. Misalkan kalau kita malam mau tidur tuh kita udah lelah, udah gimana, maksudnya kayak sensor di badan tuh kayak udah ngaco gitu, sampai aku tuh nggak bisa membedakan rasa pagi di diri aku sampai rasa malam. Terus maksudnya itu hal yang beneran menyeramkan sih buat aku. Ya kayak gitu sih. Dengernya aja Tapi menyeramkan sih. Zaman dulu banget sebelum aku kayak menjalani kayak ya maksudnya kayak ada terapi dan pengobatan gitu sih. Terakhir mengenai itu ya, mungkin ada beberapa pemirsa setia Spillity yang juga pernah ada di posisi kamu. Perubahan apa yang kamu lakukan semenjak berita itu tadi kita baca 2007 kamu mengakui mengalami depresi ke sekarang? Sekarang kan berarti kamu sudah mendapatkan bimbingan dari psikiater kan? Iya, udah Perubahan pasti. hidupnya apa yang kamu lakukan, Pop? Sebenarnya kalau perubahan yang aku lakukan aku misalkan kalau dulu tuh udah ada obatnya, tapi kayak pemadam kebakaran nggak mau diminum obatnya kecuali kalau udah depresi baru makan obat, nggak boleh. Jadi kita emang beneran harus komit
ini makan setiap hari ya. Oke. Ya udah aku harus makan setiap hari. Ataupun misalkan kalau aku memutuskan untuk tidak makan obat ya kita terapi atau kita beneran maksudnya kayak ngambil langkah-langkah yang di luar kedokteran gitu Iya. tapinya komit dengan itu dan benerin inner circle kita. Karena inner circle kita itu juga yang menentukan kita tuh bisa baik-baik aja apa enggak gitu. Itu kayaknya sih berlaku untuk kita Berlaku juga ya. generally ya. Heeh. General. Inner circle lo Inner itu yang circle menentukan itu isi penting kepala sekali. lo akhirnya Iya. apa. Betul. Kan makanya ada yang pepatah yang suka bilang gitu, kita suka lihat di sosial media ya. You are the 5 people that are close by you tuh udah bener deh. Lu mau lihat diri lu siapa, lu lihat 5 orang yang ada Betul. di sekitar hidup lo. Betul. Ya itu no surprise there.